Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Obed Syam. Bersama saya Muda Berkarya. Buat sahabat-sahabat dimanapun berada, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi pada saat saya upload video-video terbaru. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, tentunya kita memiliki profesi yang berbeda-beda. Apapun profesi kita, tentunya harus kita jalani dengan penuh hati, dengan senang, ria, sehingga kita tidak berat menjalankan kehidupan ini. Oke, di video kali ini saya ingin share kepada teman-teman semua, yaitu rahasia bisa berbisnis bagi para karyawan. Tentunya buat teman-teman yang saat ini memiliki profesi sebagai pekerja, jangan pernah berkecil hati bahwa kesempatan dalam kehidupan ini bisa kita ciptakan. Oke, sebelum saya lanjut untuk membahas rahasia atau tips untuk bisa berbisnis bagi para karyawan, tetap stay tune, tonton terus video ini. Saya akan bercerita bagaimana fenomena atau realita dalam kehidupan. Pada saat saya dulu, pada saat sekolah menengah kejuruan, tentunya pada saat saya sekolah banyak sekali hayalan demi hayalan yang tentunya menjadi sebuah impian kita untuk masa depan kita. Begitupun saya bercerita, begitupun saya berbicara dengan teman-teman yang sepadan. Tentunya mungkin pada saat sekolah kita belum terlalu memikirkan bagaimana sih ibaratnya kita bisa berpenghasilan atau masuk ke universitas kehidupan. Tentunya pada saat sekolah menengah kejuruan saya mendapatkan atau sistem pendidikan kita mengarahkan kita untuk siap bekerja. Makanya tak heran apabila teman-teman mungkin yang sama lulusan SMK, tentunya kita memiliki obsesi yang sama, memiliki keinginan atau cita-cita yang sama, yaitu bisa diterima kerja di perusahaan industri. Nah, apa sih sasaran utama perusahaan yang dibidik oleh para lulusan SMK? Yaitu perusahaan Astra. Nah, tentunya ketika kita mendengar, kita melihat para alumni bekerja di perusahaan Astra, katanya mereka mendapatkan gaji yang cukup besar dan lemburan, sehingga kita hanya fokus terhadap uang dan ingin bekerja dan bagaimana kita siap untuk bekerja. Namun apalah, pada saat saya lulus SMK lalu saya ingin mengikuti tes, ternyata ketika saya mau melamar ada yang namanya persyaratan kerja, persyaratan ibaratnya kualifikasinya untuk bekerja di perusahaan industri. Yang salah satunya yang menjadi hambatan terbesar yaitu tinggi badan. Tinggi badan saya tidak cukup untuk bisa masuk di dunia industri atau bekerja di perusahaan. Jadi minimal untuk laki-laki itu kalau tidak salah 170 cm tinggi badannya. Sedangkan tinggi badan saya pada saat itu hanya 160-an, mungkin 60 kurang lebih ya. Nah, maka jangankan punya harapan untuk ikut tes, kualifikasi aja tidak masuk, maka disitulah saya udah gugur duluan. Sudah ibaratnya tidak punya harapan lagi untuk bisa masuk
dunia industri, karena kebanyakan perusahaan-perusahaan industri itu ada spesifikasi atau persyaratan yang salah satunya tinggi badan. Apabila kita tidak memenuhi syarat itu, maka ya jangan harap kita untuk bisa ikut tes. Oke? Pada saat saya tidak bisa mengikuti tes untuk masuk ke dunia industri atau ngelamar ke perusahaan-perusahaan industri, akhirnya saya untuk menunda atau selama masa sekolah itu, karena ibaratnya kita didoktrin atau dipersiapkan untuk siap untuk menjadi pekerja. Namun pada saat kita masuk universitas kehidupan yang sesungguhnya realita kehidupan ini berbeda, sehingga mungkin sedikit kecewa juga. Oh alah, tinggi badan saya tidak memenuhi persyaratan untuk masuk, sehingga pada saat itu saya memutuskan untuk menyetop obsesi saya untuk bekerja di perusahaan industri. Dan akhirnya saya pada saat itu berjanji kepada diri saya sendiri atau berbicara dengan hati saya sendiri, saya juga pada saat masa-masa sekolah pun pernah mendapatkan bulian, yaitu lo kecil akan susah mencari pekerjaan. Ternyata benar adanya, pada saat kita tidak memiliki skill, tidak memiliki relasi masuk ke dunia kehidupan, akhirnya akan menjadi penghambat yang berat. Sehingga saya memutuskan untuk bekerja serabutan, bekerja apapun. Yang penting pada saat itu saya berpikir saya bisa bertahan hidup untuk diri saya sendiri. Walaupun saya memiliki keinginan, tentunya seorang anak ingin mengembalikan atau memberi kepada orang tua. Namun ketika kita belum bisa, ya tentunya tidak cukup untuk tidak merepotkan lagi orang tua dan bisa bertahan hidup untuk diri sendiri. Nah, lalu saya bekerja apapun itu, yang penting saya bisa berpenghasilan dan halal tentunya. Nah, saya melihat teman-teman saya yang udah masuk ke perusahaan-perusahaan besar, di sana mereka masuk. Dan ternyata di perusahaan-perusahaan besar itu ada yang namanya sistem PKWT, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu. Dari mulai per 3 bulan, 1 tahun, dan maksimal 3 tahun. Disitulah ternyata kita bekerja di perusahaan industri tidak menjamin kita akan selamanya makmur, kita selamanya berpenghasilan besar. Tentunya ketika habis kontrak ada problem berikutnya, yaitu masa-masa apakah kita dilanjut atau putus hubungan kerja. Dan pada saat itu saya bekerja di perusahaan yang kecil. Namun di perusahaan kecil ini saya tidak melihat gaji, tapi saya melihat apa yang bisa saya pelajari di sini, apa yang bisa saya tambahkan skill di sini. Nah, tentunya buat teman-teman nih yang saat ini menjadi pekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, pada saat kita mau bekerja, jangan sesekali kita berobsesi ingin berpenghasilan besar, tapi berobsesilah di mana di kalian bekerja, apakah di sana ada kesempatan kalian atau kesempatan kita untuk belajar dan menambah skill. Tentunya kata orang-orang hebat,
fasilitas hidup itu berbanding lurus dengan skill yang kita miliki. Semakin besar kapasitas dalam diri kita, tentunya semakin besar pula kita mendapatkan jaminan dalam kehidupan ini, atau secara finansial kita berhak untuk dibayar mahal. Oke? Nah, disinilah ketika kita bekerja di perusahaan besar, kita mendapat hambatan, yaitu pada saat masa-masa kritis, yang mana apakah kita dilanjut menjadi karyawan atau malah putus hubungan kerja. Namun pada saat kita bekerja di perusahaan kecil, tentunya jangan bekerja hati. Di sini banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan, baik itu keahlian maupun skill yang bisa kita gali. Pada saat itu, skill yang bisa saya dapatkan, saya jujur aja, saya mengawali karir menjadi seorang tukang cuci mobil. Namun di sana saya bisa belajar maju mundur mobil sehingga saya bisa mengemudi di jalan. Dan alhamdulillah skill ini bisa saya dapatkan sehingga saya upgrade dari tukang cuci menjadi seorang driver. Nah, tentunya buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang bekerja, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan senang hati. Tentunya ada saudara-saudara saya, dia mengikuti, bahkan dia hanya lulusan sekolah dasar, namun dia dengan sabar, dengan ulat mengikuti abangnya atau mengikuti saudaranya. Pada saat beberapa tahun silam, dia sudah mengetahui bagaimana cara produksinya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara meraciknya, sehingga pada saat waktu yang pas, timing yang pas, akhirnya dia bisa menjadi seorang entrepreneur. Pada saat masa dia bekerja memang untuk upah tidak begitu besar, tapi dari upah yang tidak begitu besar, dia bisa memanagenya, bisa menyimpannya sedikit demi sedikit, sambil kita belajar, sambil kita menabung sedikit demi sedikit. Tentunya daripada banyakkan orang sekarang, banyak teman-teman saya pun, banyak ibaratnya orang-orang di luar yang lulusan sarjana, sekolah tinggi, namun karena gengsi, karena terlalu pilih-pilih pekerjaan, sehingga mereka memilih untuk menganggur. Nah, tentunya apabila kita menganggur, itu akan menjadi beban buat keluarga kita maupun diri kita sendiri. Tentunya ketika kita sudah lulus baik dari sekolah maupun universitas, kerjalah apapun jenis pekerjaannya. Yang penting di sana kita bisa tumbuh, di sana kita bisa belajar. Nah, selang cerita dibanding saya dan teman saya yang bekerja, mungkin pada saat itu pun saya ingin ibaratnya berpenghasilan UMR, upah minimum regional. Namun saat itu pun saya jauh untuk mendapatkan upah. Tapi di sini saya dapat ilmu. Tapi ketika saya pada saat itu mungkin bekerja di perusahaan besar, dan kita lihat yang kita kerjakan hanya rutinitas tertentu. Apabila kita bagian produksi, packing, keseharian kita hanya mengerjakan itu, dan itu. Apabila kita tidak menggali di luar, ibaratnya pada saat kita pulang kerja, pada saat ibaratnya kita istirahat, kita meluangkan waktu untuk belajar, kita menambah skill, tentunya kita mungkin ada peluang juga untuk bisa mempelajari hal-hal baru. Namun realitanya kebanyakan pada saat mereka sudah pulang kantor, pulang kerja atau dari pabrik, mereka pakai waktu untuk istirahat karena lelahnya dengan rutinitas yang ada. Nah,
selang cerita, saudara saya pun pada saat ibaratnya dulu mengikuti, dia punya uang tabungan, akhirnya dia bisa menjadi seorang entrepreneur. Nah, seiring berjalan waktu, saya pun belajar, saya pun bisa upgrade skill, sehingga pada saat saya mengetahui tentang bagaimana administrasi, bagaimana marketing, bagaimana pengelolaan keuangan, dan ketika hal itu kita dapatkan, kita bisa kita gali terus, dan akhirnya kata pepatah, sebuah keberuntungan. Pada saat kesempatan datang, kita memiliki kesiapan. Nah, di waktu beberapa tahun itu kita meniti, kita memupuk diri kita untuk bisa memiliki kesiapan, untuk bisa memiliki kapasitas, sehingga pada saat timing yang pas, adanya kesempatan, kita punya kesiapan. Begitupun saudara saya, ketika sudah beberapa tahun dia mengikuti abangnya, saudaranya bekerja atau berdagang, pada saat dia udah siap bisa produksi sendiri, sehingga dia secara attitude atau etika berbisnis, dia meminta izin atau bahkan mungkin diberikan peluang sama saudaranya atau sama bosnya untuk bisa membuka cabang di daerah lain dengan bidang usaha yang sama, sehingga tidak bertabrakan kalau kita berada di area atau radius yang dekat. Nah, itulah mungkin tips atau rahasia bisa berbisnis untuk para karyawan. Mungkin mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi, khususnya adik-adik yang baru lulus sekolah menengah kejuruan namun tidak atau belum ada pandangan untuk melanjutkan ke universitas. Maka janganlah kalian memiliki obsesi pada saat kalian bekerja, pandangan utama adalah uang. Karena apabila obsesi kalian uang, tentunya kalian tidak bakal sadar diri, padahal kalian ini belum punya kemampuan, belum punya skill yang bisa menjadi nilai tukar. Kalian hanya baru punya bekal ijazah. Nah, jangan pernah berbesar hati dengan punya ijazah sehingga kalian pantas untuk mendapatkan penghasilan yang besar, gaji yang besar. Mulailah ketika kita ingin berubah, merubah pola pikir kita, merubah mindset kita untuk tidak seperti yang biasanya, sehingga kalian akan menjadi pribadi yang beda. Oke, buat teman-teman yang baru mampir di channel Obed Syam, jangan lupa like, komen, share, dan nyalakan loncengnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, baik untuk saya sendiri maupun buat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.